Halo semuanya, balik lagi bersama gue Raditya Brwida di Six Pack Unlock. Anjay, gimana suara gue? Keren kan? Lu keren banget sih kalau misal dari 43 mahasiswa di kelas, lu doang yang dengerin ocehan dosen. Si Jeffrey, dia lagi scrolling, di sana ada cewek banyak, dia mengharamkan matanya gitu. Si Ucok, jangan Ucok karena ada di kelasan gue. Ada si Andi sedang bermain game. Dan juga ada si Budi sedang menonton anime. Ada si Becky sedang menonton anime, menonton Netflix. Sedangkan lu mengetik di laptop lu sembari dengerin ocehan dosen lu, dan dosen lu pun tahu lu doang yang dengerin ocehannya. So, gimana caranya? Layaknya meditasi itu cedera dalam meditasi itu ketika lu kehilangan fokus utama dalam meditasi, entah lu mikirin keluarga lu dan hal semacamnya. Sorry gue ngomongnya belibet dan hal semacamnya. Justru itu yang membuat lu garis kewajaran dopamin lu itu naik. Daya tahan fokus lu itu naik. Dan akhirnya lu mau dapatkan persentase daya tahan fokus yang levelnya 100 atau bahkan lebih. Yang membuat teman kuliah lu heran, lu keren banget sih, dari 43 mahasiswa di kelas lu doang yang dengerin ocehan dosen lu doang yang fokus, lu doang yang bener-bener mindful. Lu melatihnya pula dengan meditasi. Lu melatihnya pula dengan menonton media yang berdurasinya itu panjang 1 jam 30 menit, 1 jam 30 menit dan semacamnya. Membaca buku juga melatih daya fokus lu. Karena apa? Membaca buku yang dilihat dan dipandang orang itu membacanya itu, ketika lu membaca buku A, orang mandangnya itu lu harus beliau itu baca buku itu dengan sepekan baru kelar dan semacamnya. Dan akhirnya lu baca dan akhirnya apa? Lu bisa mempertahankan fokus lu dan bisa mempernaikkan defokus lu. Gue akan ngasih kita dengan garis kewajaran dopamin, yang dimana gue suka banget ngejelasin garis kewajaran dopamin yang gue maksud di sini. So G-nya mana lagi nih? Garis kewajaran dopamin. Garis kewajaran dopamin itu seperti sekarang, misalnya di era modern. Jangan di era modern deh, ketika lu di umur 0. Garis kewajaran dopamin lu tuh, ya gue kasih 10 lah. Dan ini yang membuat lu apa? Garis kewajaran dopamin yang 10 itu ketika lu nunggu loadingan ketika lu nonton film bersama keluarga lu itu malah senyum sembari apa? Sembari memikirkan solusinya. Dan ini adalah manfaat dari garis kewajaran dopamin ketika lu di titik yang garis yang 10 ini. Dan itu ketika lu di umur 0 tahun. Tetapi di era modern, udah bikin kan era modern. Di era modern itu membuatnya turun. Karena apa? TikTok jadi turun dari kewajaran dopamin lu. Kan apa? Ketika lu nonton TikTok lu akan apa? Menghasilkan kesenangan yang bener-bener gampang banget untuk didapetin. Tinggal lu pakai jempol dan hal semacamnya. Terlebih lagi HP lu iPhone, dan akhirnya ngeleknya itu menjadi kurang, dan akhirnya bener-bener dapetin kesenangan itu mudah. Akhirnya guys, kewajaran dopamin lu rendah, akhirnya kurang dari 10. Dan masalah terbesarnya, bukan masalah terbesar, tapi PR terbesarnya adalah apa? Menaiki garis kewajaran dopamin dengan apa? Dengan lu fokus ke hal positif. Ketika lu masih ada hal negatif, yaitu lu masih ada TikTok, lu masih ada makan junk food, lu masih ada nonton porno dan semacamnya,
Dibanding lu fokus ke eliminasi, lu fokus ke hal positif. Schedule apa yang harus lu taruh di keseharian lu. Oh, jam 5 gue harus bangun, gue harus nulis Twitter. Habis itu gue baca buku di ebook di laptop gue, karena gue nulis Twitter di laptop. Habis itu gue sholat. Habis itu gue jam 7 sampai jam 9 gue akan ke gym. Di sana gue bakal latihan bela diri. Jam 10 nya gue balik. 9 sampai jam 10 berarti gue balik. Dan akhirnya jam 10 nya lagi gue ke gym lagi. Ke gym jam 10 sampai jam 12 gue kesana sembari gue weightlifting dan hal semacamnya. Akhirnya apa? Lu gak ada waktu untuk melakukan kebiasaan buruk. Dan itu lebih baik dibandingkan apa? Dibandingkan lu fokus ke eliminasi kebiasaan buruk lo. Itu berkaitan dengan risiko, jangan lupain. Jadi juga embrace God, merangkul Tuhan. Lu baca istighfar ketika lu tidur, astagfirullah wa atubu ilaih. Lu juga sebelum tidur lu juga membaca doa tidur, bismika Allahumma ahyau, bismika amut amin. Hingga ketika memang ajal menjemput lu akan ke heaven. Dan ketika emang ajal emang gak datang ke lu, at least mental lu makin baik. Yang secara gak langsung lu merangkul Tuhan, lu akan beretika juga ketika lu sosialisasi. Dan orang itu akan mengira lu, bukan mengira, tapi emang memandang lu itu orang yang baik dan hal semacamnya. Dan orang baik itu akan mengajak orang teman-teman baik yang dianggap selektif untuk dia itu ajak lu dan hal semacamnya. Dan akhirnya lu surround by hal yang similar dengan diri lu. Checklist di bawah video ini dan juga komen. Pengen gak sih lu gue bikin program terkait dengan program content creator? Lu bisa komen. Gue ingin namain program content creatornya itu adalah program influencer ortodoks, atau yang gue singkat jadi PEO. Bagaimana cara komennya? Lu join program Vitas gue, karena gue gak baca komen di YouTube, karena gue benar-benar selektif terkait gue baca komen YouTube. Karena khawatir ketika gue baca komen, orang komen itu adalah orang yang retard, yang gak mendengerin gue, yang buruknya itu adalah tidak seminar dengan goals gue, dan lebih buruknya lagi dia itu nyolot. Dan gue lebih pilih baca komen yang udah similar goals gue, dan akhirnya dia itu beretika dengan diri gue. Dan sorry gue juga gak baca komen yang orang yang gak semilar dengan goals gue hari ini, dan juga beliau itu alhamdulillahnya gak nyolot. Sorry gue gak baca buku, kok gak baca buku, gue gak baca komen di YouTube. So komennya lu join program gue, program fitness gue, dan ini bener-bener valuable parah. Dan gue niatnya gue akan ngasih video terbaru yang gue upload di sini gitu. Dan gue akan langsung praktekin sekarang juga. Dimana gue ada PR, gue akan tulis ini, mengupload video di komunitas. Gue akan taruh C, dan akhirnya gue komen. Ini adalah tugas gue akan taruh di dokumen bisnis gue, di sini dokumen bisnis gue. Akhirnya gue, ya, ini gue taruh di pin bisnis. Kalian yang memang belajar untuk video. So, gue tunggu di sini. See you tomorrow.